Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat, dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita semua. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Saudara, judul renungan kita hari ini, jangan cari kambing hitam. Ya, jangan cari kambing hitam. Saudara, seorang pecandu narkoba ketika ditanya, kenapa bisa sampai kecanduan narkoba begitu berat? Kemudian dia bercerita panjang lebar, saudara, bahwa dia memiliki orang tua yang sering memarahinya. Dia adalah anak broken home. Saudara-saudaranya sering mengejek dia, membuli dia. Teman-temannya di sekolah sering memukuli dia, ya kan? Dan lingkungan di mana dia berada, komunitasnya tidak menghiraukan dia, sering melecehkan dia, sehingga dia berakhir dengan kecanduan di narkoba. Saudara, menjadi sebuah sifat alami manusia bahwa kita seringkali menyalahkan orang lain daripada mengambil tanggung jawab daripada kesalahan yang kita buat. Seperti pecandu narkoba tadi. Dia sedang berkata bahwa dia kecanduan narkoba karena orang tuanya, karena temannya, karena orang lain pada intinya, saudara. Dia tidak mengaku dan bertanggung jawab bahwa itu adalah karena murni kesalahannya. Dari mana ini sifat ini turun, saudara? Dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam menyalahkan Tuhan. Ya kan? Dia berkata, karena Tuhan menempatkan perempuan di sisiku. Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan Hawa juga. Kemudian Hawa juga menyalahkan ular, saudara. Kalau mungkin ular bisa ngomong, dia akan juga berkata itu karena pohon. Kalau pohon bisa ngomong, pohon juga akan berkata itu karena tanah. Saudara, menjadi sifat manusia mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, ketimbang bertanggung jawab secara penuh atas perilaku yang salah yang dilakukan. Manusia cenderung menolak untuk menerima konsekuensi dan tidak mau dihukum, saudara. Manusia cenderung menjaga image dirinya sebagai orang bersih, sebagai orang benar. Tidak mau dipandang sebagai orang yang berperilaku buruk. Sehingga seringkali, saudara, mengkambing hitamkan orang lain. Orang lain jadi korban dari kesalahan yang dilakukan. Dia menuduh orang lain padahal dirinya sendiri yang melakukan kejahatan itu misalnya, saudara. Padahal sebenarnya kalau kita lihat bahwa setiap kesalahan pasti punya sisi positifnya juga, saudara. Misalnya apa? Dari kesalahanlah kita bisa belajar. Dari kesalahanlah kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudara, berbeda dengan apa yang dilakukan Daud. Daud ketika dia berdosa, kita tahu bahwa Daud berzina dengan Batseba, saudara. Ketika semua prajurit pergi berperang, Daud justru berzina dengan Batseba. Dan itu diberitahukan kepada Nabi Natan oleh Tuhan. Tuhan menyampaikan kepada Nabi Natan, dan Nabi Natan menegur Raja Daud, saudara. Dan saudara, ketika Daud menerima teguran ini, dia tidak mencari kambing hitam atau berdalih membenarkan dirinya sendiri, tetapi justru dia berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Saudara, lihatlah, seorang raja, bisa saja Raja Daud, saudara, membuat dalil untuk membenarkan diri. Bisa saja dia memecat Nabi Natan, saudara. Tetapi dia tidak lakukan itu. Karena dia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah salah di hadapan Tuhan. Dan dia harus bertanggung jawab penuh, saudara. Itulah sebabnya kenapa Daud dikatakan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia berani untuk berkata
jujur dan mengaku salah di hadapan Tuhan. Berani untuk menanggung konsekuensi daripada kesalahan yang dia buat. Saudara, bagaimana dengan kita? Bukankah kita seringkali dalam hidup ini tidak mau menanggung konsekuensi dari apa yang kita lakukan, perbuatan salah yang kita lakukan? Kita justru mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Dialah kita, saudara, tidak mencari kambing hitam. Kita bertanggung jawab penuh ketika kita salah. Mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan dengan menyesal. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Itu dikatakan di dalam firman-Nya bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil dan mengampuni dosa kita, saudara. Memang harus ada konsekuensi yang harus kita terima. Tapi lebih baik daripada kita harus menghindar, saudara, dan memberikan kesalahan itu kepada orang lain. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan dan menghapus dosa kita. Dan kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudara. Mari kita menjadi orang yang berani untuk mengaku salah dan tidak mencari kambing hitam. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk teladan hamba-Mu Daud yang berani mengaku salah dan menerima segala konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Dan tidak mencari kambing hitam, ya Tuhan. Kami belajar dari ini, Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang mau bertanggung jawab, mengaku dosa dengan rendah hati. Sehingga kami diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.